Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri dan Natasha, Siti Komariah serta Valentina. Untuk materi kali ini kita akan membahas tentang DNA rekombinan dan DNA sequencing. Selanjutnya, next. Yang pertama kita akan membahas DNA sequencing, yaitu teknik untuk menentukan urutan nukleotida dalam molekul DNA. Urutan DNA adalah teknik untuk menentukan urutan basa nukleotida, yang termasuk adenin, guanin, sitosin, dan timin dalam suatu molekul DNA. Kemudian ada prinsip DNA sequencing. Next. Prinsip DNA sequencing ini ada dua metode. Yang pertama metode Maxam-Gilbert dan metode Sanger di deoxy chain termination. Yang pertama itu metode Maxam-Gilbert dikembangkan oleh Alan Maxam dan Walter Gilbert pada akhir tahun 1970-an. Teknik ini menggunakan modifikasi kimia pada basa DNA dan pemotongan rantai DNA pada lokasi-lokasi spesifik. Untuk metode secara di deoxy chain termination ditemukan oleh Frederick Sanger dan menjadi dasar dari teknologi sequencing modern. Untuk struktur DNA ini sudah disebutkan tadi ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Kemudian untuk replikasi DNA, next. Untuk pada proses replikasi DNA, yaitu proses menggandakan molekul DNA sebelum sel membelah. Proses ini melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, pembukaan heliks. Jadi enzim helikase ini memisahkan dua untai DNA yang membentuk telinga replika. Yang kedua, setelah pembukaan heliks ada pemasangan primase. Enzim primase membuat segmen RNA primer yang diperlukan untuk memulai sintesis. Setelah pemasangan primase, ada sintesis untai baru, yaitu DNA polimerase menambahkan nukleotida baru ke untai yang disintesis, menggunakan untai template sebagai panduan. Satu untai disintesis secara kontinu, sedangkan yang lain secara diskontinu. Setelah itu ada penghapusan primer dan penyambungan DNA, yaitu RNA primer dihapus dan DNA polimerase mengisi tempatnya dengan DNA. Enzim ligase menyambungkan fragmen pada untai lagging. Yang kelima ada penyelesaian. Dua molekul DNA ini identik terbentuk, masing-masing terdiri dari satu untai lama dan satu untai baru. Kemudian di sini ada pengertian DNA sequencing. DNA sequencing yaitu proses yang menentukan urutan basa pada DNA. Di deoksinukleotida trisfosfat atau DNTP adalah blok bangunan utama yang digunakan untuk mereplikasi DNA. DNTP terdiri dari deoksiribosa, basa nitrogen, adenin, guanin, sitosin, atau timin, basa nitrogen itu, dan 3 gugus fosfat. Selama replikasi, DNTP ditambahkan ke rantai DNA yang sedang dibentuk, memungkinkan DNA untuk berkembang dan memperpanjang urutannya. Kemudian ada ddNTP, yaitu variasi dari DNTP yang memiliki sedikit perbedaan pada struktur kimianya. ddNTP kekurangan satu atom oksigen di posisi 2 dan 3 dari gula atau deoksiribosa. Ketika ddNTP ini terinkorporasi ke dalam rantai DNA, proses replikasi ini tidak dapat dilanjutkan karena ddNTP tidak memiliki gugus fosfat ketiga yang diperlukan untuk membentuk ikatan fosfodiester. Ini menyebabkan
replikasi DNA terputus atau terhenti. Kemudian ada struktur DDNTP dan DNTP. Untuk DNTP, strukturnya yaitu ada gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan 3 gugus fosfat. Untuk struktur DDNTP, ada gula dideoksiribosa, basa nitrogen, dan 3 gugus fosfat. Perbedaannya hanya di gula saja. Kemudian ada proses elektroforesis. Proses elektroforesis ini menggunakan gel. Media tempat DNA bergerak itu disebut gel. Biasanya menggunakan agarosa atau poliakrilamida. Gel ini berfungsi sebagai semacam saringan yang akan memisahkan molekul DNA berdasarkan ukurannya. Yang kedua ada sumber tegangan listrik. Aliran listrik ini diterapkan pada gel dengan elektroda negatif dan di satu sisi elektroda positif di sisi yang lain. DNA memiliki muatan negatif karena gugus fosfat, sehingga DNA akan menuju elektroda positif saat tegangan diberikan. Kemudian ada slot tempat sampel DNA. Nah, sampel DNA dimasukkan ke dalam slot di bagian atas gel. Semua fragmen DNA akan dimulai bergerak di situ dan tegangan listrik diaktifkan. Untuk gerakan DNA melalui gel menuju elektroda positif, fragmen DNA yang lebih kecil bergerak lebih cepat dan lebih jauh dibandingkan fragmen DNA yang lebih besar, karena mudah dilewati pori-pori kecil dalam gel. Oleh karena itu, fragmen yang lebih kecil akan berada lebih dekat dengan ujung bawah gel, sedangkan fragmen yang lebih besar akan tertahan di bagian atas. Kemudian, setelah itu ada pemisahan fragmen DNA atau hasilnya. Setelah proses elektroforesis selesai, kita bisa melihat pita-pita yang mewakili fragmen DNA. Pada gambar diurutkan berdasarkan panjangnya, dengan fragmen lebih panjang di bagian atas dan fragmen lebih pendek di bagian bawah. Label ACGT biasanya digunakan dalam metode Sanger sequencing yang menggunakan elektroforesis gel untuk membaca urutan basa DNA. Setiap basa yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin memiliki pita yang sesuai dengan panjang fragmennya. Kemudian ada untai DNA yang akan disequencing dicampur dengan DNA polimerase, DNTPS, DDNTPS yang dilabel dengan zat warna fluorescence. Bila DNTP yang terinkorporasi, maka reaksi polimerase DNA akan berlangsung. Tapi bila DDNTP yang terinkorporasi, reaksi polimerase DNA akan terputus atau terminate. Kemudian ada proses campuran dan terminasi DNA. DNA yang akan disequencing dicampurkan dengan beberapa komponen penting, yaitu ada komponen DNA polimerase, DNTPS, deoksinukleotid trifosfat, dan DDNTPS, dideoksinukleotid trifosfat. Mekanismenya, jika DNTP terinkorporasi, reaksi polimerasi akan berlanjut memperpanjang untai DNA. Dan jika DDNTP terinkorporasi, reaksi polimerasi akan berhenti karena DDNTP tidak dapat membentuk ikatan fosfodiester dengan nukleotida berikutnya. Kemudian ada pemisahan fragmen dengan cara elektroforesis gel.
Ya, untuk setelah pencampuran reaksi menghasilkan fragmen-fragmen DNA dengan panjang yang berbeda-beda, fragmen tersebut dipisahkan menggunakan gel elektroforesis. Yang pertama, fragmen pendek akan bergerak lebih cepat, sementara fragmen panjang bergerak lebih lambat di dalam gel. Warna fluorescence pada DDNTP memungkinkan mengidentifikasi basa yang terhenti di setiap fragmen. Oke, selanjutnya. Di sini ada proses pemutusan untai DNA dengan ddN-TPS. Gambar ini menunjukkan bagaimana untai DNA tunggal yang akan disequencing ditambahkan dengan DNA polimerase DNTPase atau deoksinukleotida trifosfat dan ddN-TPase di deoksinukleotida trifosfat yang diberi label fluorescence. Ketika ddN-TP terinkorporasi, proses sintesis DNA terhenti. Ini menyebabkan terbentuknya fragmen DNA dengan panjang berbeda. Kemudian fragmen yang lebih panjang terhenti lebih awal, sementara fragmen yang lebih pendek terhenti pada posisi yang lebih jauh. Fragmen-fragmen ini menunjukkan dipisahkan dengan elektroforesis, di mana fragmen yang lebih kecil bergerak lebih cepat. Urutan nukleotida dapat dibaca berdasarkan fragmen yang dihasilkan. Next. Kemudian di sini ada automated DNA sequencing atau fluorescence deoxy method. Gambar ini menunjukkan bagaimana proses sekuensi dilakukan secara otomatis menggunakan metode fluorescence. ddN-TPase dilabeli dengan warna yang berbeda-beda. DDE ditandai dengan warna merah, DDC biru, DDG kuning, dan DDT itu hijau. Kemudian detektor membaca band fluorescence yang dihasilkan ketika fragmen DNA ini melewati detektor. Dan urutan DNA dapat dihasilkan dalam bentuk kromatogram. Setiap puncak warna menunjukkan basa spesifik yang terdeteksi pada posisi tertentu. Next. Next. Di sini ada proses kapiler DNA sequencing. Urutan DNA yang ingin dianalisis pertama kali disiapkan dengan menambahkan DNA dan ddN-TPase untuk memulai proses sequencing. Kemudian fragmen DNA yang dihasilkan dideterminasi oleh ddN-TPase ini melewati proses kapiler elektroforesis yang memisahkan fragmen berdasarkan ukuran. Kemudian setelah proses elektroforesis, hasil data dikirim ke komputer untuk dianalisis dalam bentuk kromatogram yang menampilkan urutan basa DNA. Kemudian ada visualisasi proses DNA sequencing, proses yang lebih umum tentang bagaimana DNA dari sebuah sampel, misal ini dari hati dipotong menjadi jutaan fragmen dan disiapkan dalam bentuk pustaka untuk dianalisis oleh mesin sequencer. Mesin ini membuat ribuan salinan fragmen DNA dan kemudian menganalisis urutannya untuk menghasilkan data genomik yang akan dianalisis lebih lanjut. Next. Kemudian di sini ada nanoprobe, array, dan analisis data pada proses sequencing DNA. Di sini ada DNA sampel. Sampel DNA yang akan diurutkan diambil melalui berbagai teknik seperti ekstraksi DNA dari jaringan atau darah. Kemudian ada microfluid system. Sistem ini mengalirkan sampel DNA melalui saluran mikroskopik di mana reaksi kimia berlangsung untuk mendeteksi susunan basa DNA seperti ATCG. Teknologi ini memungkinkan penanganan volume kecil dengan kecepatan tinggi.
Kemudian ada nanoprobe array. Alat ini digunakan untuk mengidentifikasi sinyal dari reaksi sequencing. Nanoprobe dapat mendeteksi perubahan dalam sinyal listrik atau optik saat basa-basa DNA teridentifikasi. Kemudian ada signal acquisition. Setelah sinyal diperoleh dari DNA, teknologi ini menganalisis informasi tersebut untuk menentukan urutan basa nukleotida. Kemudian ada optical, electrical, ada force, alat-alat optik dan elektronik digunakan untuk mendeteksi sinyal yang dihasilkan dari urutan DNA. Misalnya, sinyal fluoresensi dari DDNTPs yang dilabeli dengan warna berbeda diterjemahkan menjadi urutan basa. Kemudian data analis, setelah data ini dikumpulkan, data tersebut diproses menggunakan algoritma kemudian komputer untuk mengidentifikasi urutan DNA secara lengkap. Urutan DNA tersebut kemudian ditampilkan dalam format kode ATCG yang mempresentasikan basa nukleotida. Next. Ini ada hasil sekuensi DNA dari AB sequencer. Ini adalah hasil kromatogram dari sekuensi DNA. Kromatogram ini menunjukkan hasil deteksi nukleotida dalam bentuk puncak warna yang merepresentasikan basa tertentu, yaitu ATCG. Setiap warna dalam kromatogram mewakili salah satu dari 4 nukleotida, yaitu hijau mewakili basa adenin, merah untuk basa timin, biru untuk sitosin, dan hitam untuk guanin. Untuk basa yang dihasilkan dari alat AB sequencer ini kemudian diinterpretasi oleh software untuk menghasilkan urutan DNA yang lengkap. Kemudian bagaimana hasil sekuensi DNA secara visual ini diterjemahkan dalam bentuk puncak warna yang menunjukkan intensitas sinyal setiap basa. Hasil ini digunakan untuk studi lanjut mengenai genetik individu atau spesies tertentu. Next. Kemudian ini ada proyek genom manusia atau HGP dan dampaknya. Di sini HGP ini diluncurkan pada Oktober pada tahun 1990 dan selesainya pada April 2003. Jadi tujuan utama dari HGP ini adalah untuk memahami seluruh instruksi genetik yang membentuk manusia. Penelitian ini menghasilkan pemetaan lengkap dari seluruh gen yang ada di dalam DNA manusia yang disebut sebagai genom. Dampak dari HGP ini sangat luas, terutama dalam bidang kesehatan dan penelitian medis. Misalnya, penelitian sekarang dapat mengidentifikasi gen yang berhubungan dengan berbagai penyakit seperti kanker, diabetes, dan penyakit genetik lainnya. Kemudian untuk timeline perkembangannya ini, garis waktu perkembangan dari HGP ini mulai dari peluncuran pada tahun 1990, penyelesaian awal draft pada tahun 2000, hingga penyelesaian penuhnya pada tahun 2003. Next. Nah, di sini ada tampilan antarmuka dari virus genom project yang di-host oleh NCBI. Beberapa poin di antaranya yaitu jumlah genom virus, bahwa terdapat 11.703 genom virus lengkap yang terdaftar dalam berbagai kelompok taksonomi seperti Duplonaviria dengan 4.551 genom, terus ada Riboviria dengan 4.304 genom, kemudian ada Paridnaviria dengan 272 genom. Taksonomi grup genom virus diklasifikasi berdasarkan keluarga atau ordo taksonomi seperti adenovirid, herpesvirid, otomycovirid, dan lainnya. Setiap kelompok diikuti oleh jumlah spesies atau genom yang tersedia di dalamnya. Next. Kemudian di sini ada prinsip DNA rekombinan. Di sini DNA rekombinan adalah molekul DNA yang diproduksi secara artifisial yang mengandung gabungan sekuens DNA yang berasal dari organisme yang berbeda.
Kemudian ada aplikasi DNA rekombinannya. Yang pertama ada isolasi DNA. Ini langkah pertama dalam manipulasi genetik adalah mengekstraksi atau mengisolasi DNA dari sel target. Proses ini melibatkan pemecahan dinding dan membran sel untuk melepaskan DNA, diikuti dengan pemurnian agar DNA yang diambil bebas dari protein, lipid, dan komponen seluler lainnya. Kemudian di sini ada pemotongan DNA, ada penyisipan ke dalam vektor, kemudian ada transformasi sel inang, dan ada ekspresi protein rekombinan. Di sini terdapat enzim endonuklease retriksi bekerja dalam bakteri. Di sini ada sel bakteri. Ini adalah representasi sel bakteri yang mengandung materi genetik di dalamnya. Bakteri ini sering digunakan dalam penelitian bioteknologi karena mereka dapat tumbuh dengan cepat dan mudah, dimodifikasi secara genetik. Sel bakteri ini berfungsi sebagai wadah untuk menjalankan berbagai proses manipulasi genetik seperti ekspresi gen yang direkayasa. Di sini terdapat DNA bakteri. DNA bakteri berada dalam bentuk sirkular atau melingkar dan juga ada dalam bentuk kromosom bakteri. DNA yang ditampilkan adalah target dari enzim endonuklease retriksi. Enzim ini akan mengenali sekuens spesifik pada DNA bakteri khususnya di area plasmid untuk memotongnya. Ini memungkinkan pemotongan dan penggabungan fragmen DNA baru dalam rekayasa genetik. Kemudian di sini ada enzim endonuklease restriksi. Enzim ini alat molekuler yang digunakan untuk memotong DNA pada lokasi tertentu yang disebut sekuens. Retriksi yang disebut dengan sekuens retriksi. Pada gambar tersebut, enzim endonuklease retriksi tampak sedang bekerja dengan memotong DNA bakteri. Setelah DNA dipotong, dapat menyisipkan fragmen DNA lain seperti gen yang diinginkan ke dalam plasmid yang telah dipotong, yang nantinya akan digunakan untuk tujuan cloning gen atau proses produksi protein rekombinan. Ya, untuk selanjutnya ada enzim endonuklease retriksi. Ini contohnya dari berbagai enzim endonuklease retriksi. Daftar enzim endonuklease retriksi. Yang pertama ada E. coli dari Escherichia coli, H3 dari Haemophilus aegyptus, X1 dari Thermus aquaticus, DD1 dari Desulfovirio desulfuricans, selanjutnya ada PST1 dari Providencia stuarti, yang terakhir ada MST2 dari Microcoreus stuarti. Sekuens DNA yang dikenali oleh enzim-enzim tersebut yang pertama adalah setiap enzim memiliki sekuens spesifik pada DNA yang dapat dikenali dan dipotong. Sekuens ini ditunjukkan dalam gambar sebagai urutan basa nitrogen A, T, G, dan C, dengan posisi di mana enzim memotong ditandai oleh panah atau garis memotong. Misalnya, enzim E. coli mengenali urutan 5 GAA TC 3 dan memotong DNA di antara basa G dan A, menghasilkan ujung yang disebut sticky ends. Yang ketiga ada tipe pemotongan oleh enzim endonuklease. Yang pertama di bagian kanan gambar terlihat bagaimana E. coli memotong DNA pada sekuens 5 GAAT TTC 3. Pemotongan ini menghasilkan 2 potongan DNA dengan ujung lengket atau sticky ends yang penting untuk penyambungan ligasi. Fragmen DNA dengan fragmen DNA lain yang dipotong dengan enzim yang sama. Beberapa enzim seperti H3 memotong di tengah sekuens yang dikenali dan menghasilkan ujung tumpul atau blunt ends, di mana kedua ujung DNA tidak memiliki overhang. Yang terakhir ada aplikasi dalam rekayasa genetika. Pemotongan DNA pada sekuens spesifik ini untuk mengisolasi fragmen DNA tertentu atau menyisipkan fragmen baru di tempat yang sama. Ujung lengket yang dihasilkan oleh beberapa enzim mempermudah penyambungan fragmen DNA yang berbeda, yang merupakan proses penting dalam cloning gen dan pembentukan DNA rekombinan.
Untuk selanjutnya ada contoh plasmid PUC19. Peta plasmid PUC19 sebuah vektor plasmid yang sering digunakan dalam eksperimen DNA rekombinan. Plasmid ini mengandung beberapa elemen penting. LACZ gene atau galaktosidase digunakan untuk screening kloni transforman menggunakan teknik blue atau white screening. Yang kedua ada ampicillin resistance gene. Gen ini memberikan resistensi terhadap antibiotik ampicillin, sehingga hanya bakteri yang berhasil membawa plasmid ini yang dapat bertahan hidup dalam media yang mengandung ampicillin. Yang terakhir ada multiple cloning site atau MCS. Area ini mengandung beberapa situs pengenalan enzim endonuklease retrisi seperti E. coli, BAMHI, KIN3 yang memungkinkan penyisipan gen target pada posisi spesifik. Ini gambar teknik pembuatan molekul DNA rekombinan atau in vitro. Yang pertama ada enzim retrisi seperti E. coli digunakan untuk memotong DNA pada sekuens spesifik. Enzim ini memotong di antara nukleotida G dan A pada urutan 5 G AATTC 3 dan menghasilkan sticky ends atau ujung lengket yang dapat berpasangan dengan potongan DNA yang kompatibel. Yang kedua, setelah dipotong, potongan DNA ini dapat bergabung secara alami atau aneal dengan ujung lengket lain yang kompatibel. Yang ketiga ada DNA ligase, kemudian digunakan untuk mengikat potongan DNA tersebut secara kovalen membentuk DNA rekombinan yang stabil. Yang ini ada gambar proses transformasi DNA rekombinan ke dalam sel bakteri. Plasmid rekombinan yang mengandung gen asing dapat dimasukkan ke dalam sel bakteri, misalnya E. coli. Yang pertama, plasmid yang mengandung fragmen gen asing dihasilkan melalui proses ligasi menggunakan enzim ligase. Plasmid rekombinan ini kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri melalui proses transformasi. Setelah transformasi, hanya bakteri yang berhasil menerima plasmid yang akan tumbuh pada media yang mengandung antibiotik, misalnya ampicillin, karena plasmid membawa gen resistensi antibiotik. Yang terakhir, koloni yang tumbuh adalah sel transforman yang berhasil membawa DNA rekombinan. Masih 2 menit 33 detik. Iya tahu dipotong. Oke, untuk selanjutnya ada gambar proses transformasi dan transfer DNA ke dalam sel. Plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel E. coli sebagai sel inang atau host cell. Setelah plasmid rekombinan masuk ke dalam sel, sel bakteri tersebut disebut sebagai transformed cell. Bahwa ada beberapa metode transfer DNA ke dalam sel inang, termasuk yang pertama ada transformasi atau proses alamiah atau buatan untuk memasukkan DNA plasmid ke dalam sel bakteri. Kedua ada elektroporasi atau teknik membuka pori sel menggunakan kejutan listrik. Yang ketiga ada konjugasi atau proses transfer DNA antar bakteri melalui kontak langsung. Yang keempat ada transfeksi, proses memasukkan DNA ke dalam sel eukariotik. Dan yang terakhir ada mikroinjeksi dan mikroproyektil atau teknik memasukkan DNA langsung ke dalam sel menggunakan alat-alat khusus. Selanjutnya adalah proses elektroporation. Metode di mana sel diberikan kejutan listrik yang menghasilkan pori-pori kecil pada membran sel. Pori-pori ini memungkinkan DNA asing, misalnya plasmid, untuk masuk ke dalam sel yang disebut sebagai sel yang telah mengalami transformasi. Selanjutnya ada seleksi sel transgenik. Hasil seleksi sel transgenik atau sel berwarna hijau, sel yang telah berhasil menerima DNA asing seperti gen yang menyebabkan fluoresensi hijau atau GFP akan bercahaya di bawah lampu UV. Sel yang tidak menerima DNA ini tidak akan berpendar.
Penggunaan selectable marker berupa gen resisten antibiotik atau misalnya gen resisten ampicillin. Sel yang berhasil mendapatkan plasmid yang membawa gen resisten terhadap ampicillin akan mampu bertahan hidup dalam media yang mengandung antibiotik ini. Sel tanpa plasmid akan mati. Seleksi sel transgenik dengan ampicillin. Proses seleksi di media yang mengandung ampicillin setelah transformasi sel ditumbuhkan di media yang mengandung ampicillin. Hanya sel yang membawa plasmid dengan gen resisten ampicillin yang akan membentuk koloni setelah inkubasi menunjukkan keberhasilan transformasi. Selanjutnya ada skema rekayasa DNA rekombinan. Pertama, DNA plasmid dan DNA sumber dipotong menggunakan enzim endokrinase yang spesifik. Setelah dipotong, fragmen DNA yang mengandung gen target atau gene of interest disisipkan ke dalam plasmid yang telah dibuka. Hasilnya adalah DNA rekombinan di mana gen yang diinginkan sekarang menjadi bagian dari plasmid. Selanjutnya adalah proses cloning DNA rekombinan dalam sel bakteri. Setelah plasmid rekombinan diperkenalkan ke dalam sel bakteri akan berkembang biak dan menghasilkan kloni-kloni bakteri. Beberapa klon ini akan membawa DNA plasmid yang telah disisipi DNA rekombinan, sementara klon lainnya mungkin hanya membawa plasmid asli tanpa DNA rekombinan atau plasmid campuran. Pentingnya seleksi setelah proses cloning seleksi perlu dilakukan karena tidak semua sel bakteri akan menerima plasmid rekombinan dengan gen target yang benar. Beberapa plasmid rekombinan atau campuran dengan melakukan seleksi kita dapat mengidentifikasi dan membiarkan bakteri yang benar-benar membawa DNA rekombinan. Ringkasan proses rekayasa DNA rekombinan yang pertama vektor atau DNA plasmid yang memiliki gen resisten dan DNA of interest dipotong dengan enzim endonuklease. Yang kedua ada DNA sampel dicampur agar terjadi penggabungan oleh DNA ligase. Yang ketiga, transformasi DNA rekombinan ke dalam sel hospes. Yang keempat, seleksi sel transforman yang mengandung plasmid rekombinan dengan cara membiarkannya pada medium yang mengandung antibiotik. Yang kelima, atau terakhir, identifikasi sel hospes yang membawa DNA rekombinan atau gene interest. Selanjutnya ada potongan DNA dengan ekori. Segmen DNA atau DNA 1 dan DNA 2 yang dipotong menggunakan enzim retrisik ekori memotong kedua segmen DNA pada urutan spesifik atau AATTC untuk menghasilkan ujung lengket atau sticky ends yang memudahkan penggabungan segmen DNA tersebut. Setelah dipotong, enzim DNA ligase digunakan untuk menyambung kembali dua fragmen DNA tersebut. Selanjutnya adalah ujung lengket dan ligasi. Fragmen DNA yang telah dipotong oleh enzim retrisik membentuk ujung lengket yang dapat berpasangan dengan urutan komplementer pada DNA plasmid yang juga telah dipotong. Dengan bantuan enzim ligase, DNA plasmid dan fragmen DNA akan disambungkan sehingga terbentuk molekul DNA rekombinan. Selanjutnya itu ada vektor plasmid dan gen resisten ampicillin. Vektor plasmid adalah molekul DNA sirkular kecil yang digunakan untuk memasukkan gen baru ke dalam sel bakteri. Plasmid seringkali mengandung gen resistensi antibiotik seperti ampicillin yang memudahkan seleksi sel yang berhasil menerima plasmid. Dengan cara ini, bakteri yang berhasil menerima plasmid dapat bertahan hidup di media yang mengandung antibiotik, sedangkan yang tidak menerima plasmid akan mati. Pada gambar ini menunjukkan bahwa plasmid yang membawa gen resisten ampicillin serta bagaimana gen ini digunakan untuk seleksi bakteri yang menerima plasmid. Next. Gen target green fluorescence protein atau GFP yang dimana ini berasal dari ubur-ubur dan banyak digunakan sebagai penanda visual dalam rekayasa genetika. Kemudian ketika sel ini berhasil menerima gen ini, sel tersebut akan bersinar hijau di bawah cahaya UV, memungkinkan penelitian melacak keberhasilan proses transformasi gen. Pada gambar ini, kembali dulu, Lem.
Ya, pada gambar ini menunjukkan plasmid yang membawa gen GFP serta sel yang menunjukkan fluoresensi hijau di bawah cahaya UV sebagai hasil dari ekspresi gen GFP. Kemudian selanjutnya, next. Fragmen DNA yang mengandung gen GFP. Fragmen DNA yang mengandung gen GFP dipotong dari DNA hasilnya menggunakan enzim restriksi, kemudian disisipkan ke dalam plasmid. Fragmen ini nantinya akan berfungsi sebagai penanda dalam transformasi sel, di mana gen GFP akan diekspresikan jika plasmid berhasil masuk ke dalam sel bakteri. Next. Ligase bekerja dengan menggabungkan fragmen DNA. Enzim ligase bekerja untuk menyambungkan fragmen DNA, ya, termasuk juga gen GFP ke plasmid. Proses ini menciptakan DNA rekombinan yang akan digunakan dalam eksperimen untuk memasukkan gen baru ke dalam sel bakteri atau organisme lain. Pada gambar ini juga bisa terlihat bahwa bagaimana enzim ligase menyambungkan dua potongan DNA, termasuk fragmen yang mengandung gen GFP ke plasmid. Next. Next slide. Kemudian proses transformasi plasmid rekombinan ke dalam sel Escherichia coli atau E. coli. Setelah plasmid rekombinan dibuat, plasmid tersebut diintroduksi ke dalam sel bakteri E. coli melalui proses transformasi. Bakteri yang berhasil menerima plasmid akan bertahan hidup di media yang mengandung antibiotik dan mengekspresikan gen GFP yang akan menyebabkan bakteri tersebut bersinar hijau di bawah cahaya UV. Next. Kemudian yaitu proses verifikasi klon rekombinan menggunakan media selektif dengan ampicillin. Setelah terjadinya transformasi, bakteri yang berhasil menerima plasmid rekombinan akan ditanam di media yang mengandung ampicillin. Hanya bakteri yang memiliki plasmid dengan gen resistensi ampicillin yang akan bertahan hidup, memungkinkan verifikasi bakteri rekombinan secara mudah. Bisa dilihat gambar yang ada menunjukkan piring kultur yang mengandung media selektif dengan ampicillin, di mana hanya koloni bakteri yang mengandung plasmid rekombinan yang akan tumbuh. Next. Kemudian hasil akhir dari seleksi dan verifikasi klon rekombinan menunjukkan bahwa bakteri yang telah dimodifikasi secara genetik berhasil mengekspresikan gen target seperti GFP serta bertahan di media selektif yang mengandung ampicillin. Next. Bakteri E. coli yang telah dimodifikasi secara genetik dengan DNA rekombinan kini mengandung gen baru seperti gen GFP, dan gen tersebut akan diekspresikan dalam bentuk protein fluoresen hijau. Proses ini mengonfirmasi bahwa bakteri telah menerima DNA rekombinan dengan sukses. Next. Di sini ada ilustrasi sederhana proses pembuatan DNA rekombinan yang melibatkan beberapa langkah utama seperti potongan DNA dengan enzim restriksi, penyambungan dengan enzim ligase, kemudian transformasi ke dalam sel inang, dan seleksi menggunakan media yang mengandung antibiotik. Proses ini memungkinkan transfer gen baru ke dalam sel untuk menghasilkan organisme transgenik. Kemudian selanjutnya aplikasi DNA rekombinan dalam farmasi dan industri.
Teknologi DNA rekombinan memiliki berbagai aplikasi penting di bidang farmasi dan industri. Dalam farmasi, DNA rekombinan digunakan untuk produksi obat-obatan seperti insulin rekombinan dan pengembangan vaksin. Ada pula di sektor industri, teknologi ini digunakan untuk meningkatkan tanaman transgenik yang tahan hama dan lebih produktif. Kemudian tantangan dan resiko DNA rekombinan. Meski memiliki banyak manfaatnya, teknologi DNA rekombinan juga menghadapi beberapa tantangan dan resiko. Biaya yang tinggi menjadi salah satu faktor penghambatnya, kemudian ada juga resiko terjadinya mutasi genetik yang tidak diinginkan. Di sisi lain juga, pertimbangan etis mengenai modifikasi genetik pada organisme. Next. Peran DNA sequencing dan DNA rekombinan dalam pengobatan modern. Teknologi DNA sequencing dan DNA rekombinan telah membawa banyak kemajuan dalam pengobatan modern. Dalam diagnosis penyakit genetik, DNA sequencing memungkinkan penemuan mutasi genetik secara lebih akurat, sehingga memungkinkan pengobatan yang lebih personal. Di sisi lain, DNA rekombinan memungkinkan produksi obat biologis yang lebih aman dan efektif, seperti insulin dan terapi gen. Next. Yang terakhir ada kesimpulan, teknologi DNA sequencing dan DNA rekombinan telah membuka jalan baru dalam penelitian genetik dan pengembangan bioteknologi modern. DNA sequencing memungkinkan urutan basa dalam molekul DNA, memberikan pemahaman mendalam tentang informasi genetik yang tergantung di dalamnya. Teknologi ini memiliki berbagai aplikasi penting, mulai dari diagnosis penyakit genetik, studi evolusi, hingga pengembangan obat yang lebih presisi. Di sisi lain juga, DNA rekombinan menawarkan solusi untuk berbagai tantangan medis dan industri. Melalui teknologi ini, gen dari satu organisme dapat disisipkan ke dalam organisme lain, memungkinkan produksi protein rekombinan yang digunakan dalam obat-obatan, vaksin, dan produk pertanian. Salah satu contoh penting adalah produksi insulin rekombinan yang telah memberikan dampak besar dalam pengobatan diabetes. Baik, sekian materi dari Profesor Maksum Raji yang dapat kami simpulkan dan kami ringkas serta kami presentasikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.